ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिने नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे। नमो महाबलाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 First of all, I want to pay my respect to our society, to speak of our spiritual master, Divine Blessing, God who in the Swami. Jadi pertama-tama Mahara menyampaikan sembah sujudnya kepada guru kerohanian beliau yang tercinta, yaitu Sila Gaur Govinda Swami Sila Gurudev. I want to pay my respect to Lord Saint at the lotus feet of his confounder, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ji Maharaj. Dan beliau juga mau menyampaikan sembah sujud beliau ke hadapan Acarya pendiri ISKCON, yaitu Asih Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paying my obeisances at the lotus feet of Sadhu, Guru, Vaishnava and Acharyas. Dan beliau juga menyampaikan sembah sujudnya kepada semua Acarya, Guru dan Vaishnava. I want to pay my respectful obeisances to the Vaishnavas assembly here. Dan beliau juga menyampaikan sembah sujudnya kepada semua Vaishnava yang berkumpul di sini hari ini. By the mercy of Sriman Mahaprabhu Nityananda Prabhu, we are hearing some Chaitanya Mahaprabhu's Leela from Chaitanya Charitamrita. Jadi atas karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Sri Nityananda Prabhu, kita sekarang akan mendengarkan kisah yang tertuang di dalam Sri Chaitanya Charitamrita. Yesterday we are hearing how Damodar Pandit just front to front criticizing Sriman Mahaprabhu. Jadi secara khusus Maharaj akan menyampaikan kisah yang mana Damodar Pandit secara langsung mengkritik Sri Chaitanya Mahaprabhu. Criticism is not at all bhakti. Jadi mengkritik itu tidak sebenarnya bukan bakti, bukan termasuk di dalam kebudayaan bhakti. If you develop this mood to criticize other, then day by day you can find many fault will come. Ya. Jika Anda mengembangkan hati yang mana Anda sering mengkritik orang lain, itu hari demi hari semua kekurangan dan rasa kesalahan orang lain itu akan semakin bertambah kita lihat.
and you will lose one quality that you can't see anyone's good quality. Always to someone you see his or her bad quality, because always you are criticizing. This mentality will come. Jadi mental itu yang sebenarnya akan datang pada diri kita. Kita akan kehilangan kualitas-kualitas baik yang kita miliki, dan kita akan selalu menemukan kualitas-kualitas jelek yang dimiliki oleh orang lain. Actually, this is lila. This lila is going on just for our teachings. Damodar Pandit not criticizing Mahaprabhu. This is teachings for us. Jadi sebenarnya Damodar Pandit tidaklah mengkritik Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sebenarnya di dalam lila ini ada pelajaran yang dimaksudkan untuk kita semua. Because Damodar Pandit always remarking how Mahaprabhu developing attachment to this boy, very beautiful Brahman boy. Jadi karena sebenarnya Damodar Pandit ingin menyampaikan dan memperingati Mahaprabhu, karena Mahaprabhu sedang menjalin hubungan yang begitu erat sekali kepada anak kecil itu. Because Mahaprabhu as sannyasi and this boy's mother, she is widow, Brahmani, austere, chastity, but very beautiful. Therefore, Damodar Pandit is warning, why you want to make the relationship with this boy? Then people will say, maybe Chaitanya Mahaprabhu have some relationship with this widow. Ya, jadi karena ibu dari anak kecil itu, anak laki-laki itu, dia begitu sangat pertapa, sangat suci, dan seorang Brahmana juga, dan terakhir yaitu sangat cantik juga ibu dari anak ini. Dan karena Mahaprabhu menjalin hubungan yang begitu erat sekali dengan putranya, anak laki-laki ini, jadi Damodar Pandit ingin memberikan peringatan kepada Mahaprabhu, kalau seandainya bagaimana orang-orang di luar nanti berpikir, karena Mahaprabhu adalah seorang sannyasi, tentu mereka akan berpikir, kenapa Mahaprabhu memiliki hubungan yang begitu erat sekali dengan anak itu? Mungkin saja juga dia ada hubungannya dengan ibunya yang cantik itu. That was the superiors, father, mother, spiritual master, superior Vaishnavas, they have right to guide us in our spiritual life, in material life. Do like this, don't do like this. They have a right. We have to accept it gladly. In Chaitanya Mahaprabhu accepted it gladly. Although Damodar Pandit was Chaitanya Mahaprabhu's devotee, but still he accepted gladly. Jadi itulah sebenarnya budaya di dalam tradisi Vaisnava ini, bahwa kita harus selalu meminta tuntunan dari para penyembah yang senior, penyembah yang agung, dan penyembah yang murni. Seperti itu, seperti halnya kisah yang terjadi antara Mahaprabhu dan Damodar Pandit ini. Damodar Pandit posisinya adalah penyembah dari Mahaprabhu sendiri, tetapi karena Damodar Pandit adalah penyembah yang agung, dan beliau memberikan peringatan kepada Mahaprabhu, dan Mahaprabhu secara senang hati menerima peringatan ini. When Mahaprabhu heard that Damodar Pandit saying like that, Mahaprabhu becomes so happy. Damodar, you just warning me, give me guidelines not to do these things. I am very happy because you are speaking very neutral statement. I am very happy. Jadi sekarang Mahaprabhu berkata kepada Damodar Pandit bahwa, oh Damodar Pandit, Anda begitu memberikan instruksi dan memperingati saya dengan cara yang sangat netral sekali seperti ini, dan saya akan menerima apa yang Anda sampaikan itu untuk kebaikan saya. This is like unpalatable truth. Unpalatable truth. Yeah. Jadi ini adalah seperti kebenaran tidak terbantahkan. So don't speak on unpalatable truth. Shastra Singh, Manohara Singh, Satyam Briyat, Priyam Briyat, Na Briyat Satyam Apriyam. For common people, this is the guidance. Speak truth, but don't speak bare truth. Apriya Satya, bare truth, unpalatable truth. Don't speak, because the reaction will come. Unpalatable is a bad truth. Bare truth. Bare truth means Jadi sebenarnya unpalatable truth itu adalah suatu kebenaran yang tidak mengenakkan hati didengar, seperti itu. Jadi orang-orang umum sebenarnya kita tidak boleh membicarakan kebenaran yang tidak mengenakkan untuk didengar, seperti itu. Only guru, acharyas, they can speak. Ya.
Hanya kebenaran yang tidak mengenakan hati seperti itu hanya bisa disampaikan oleh seorang guru dan acarya. When they are speaking like unpalatable truth, they are not speaking in enviousness to rectify this devotee speaking. But when we are saying unpalatable truth, we are developing enviousness, angerness, and to minimize his position we are speaking. Therefore this reaction is coming, problem is coming. Jadi sebenarnya seorang acarya atau guru yang memberikan kebenaran yang tidak nyaman didengar seperti itu, karena mereka memberikan dengan rasa kasih sayang, dengan cinta, dan ingin memperbaiki orang itu. Tetapi apa yang terjadi kalau kita memberikan kebenaran kepada orang lain dengan cara seperti itu yang tidak enak didengar oleh orang lain, tentu kita disertai dengan rasa iri di dalam hati kita sehingga orang lain akan menjadi marah mendengarkannya dan pertengkaran akan terjadi. Unless you speak like neutral statement, you can protect the religion. Tanpa kita menjadi netral dan kita menyampaikan hal-hal yang netral di dalam masyarakat Sadang Krishna ini, kita tidak akan pernah bisa menjaga prinsip-prinsip dari Dharma itu. Everyone in this material world is suffering. You can see everyone is facing some problems. Jadi setiap orang di dunia material ini berhadapan dengan masalah. And for to solve this problem, they are surrender, or they are going to near to the superior authority. Jadi untuk memecahkan permasalahan ini secara pasti mereka datang kepada kepribadian yang lebih tinggi dari dia. Like you see, like your relatives, they are giving you some problem. You are going to police and saying something to police. My relative is giving problem. If police will not solve problem, then you more agitate than your relative. Because why is not giving justice? So from superior we want neutrality, statements, or judgment, neutral judgment. We want from superiors. Jadi seperti contohnya ketika kita mendapat gangguan dari sanak atau keluarga kita, dan tentu kita akan datang ke kantor polisi melaporkan bahwa kita sedang diganggu oleh saudara kita. Dan ketika polisi tidak memberikan keadilan kepada kita akan semakin terganggu di dalam hidup ini. Dan oleh karena itulah sebenarnya ketika kita menghadapi permasalahan itu, kita menginginkan otoritas yang memberikan pemecahan atau pengadilan dengan cara netral, dengan cara yang tidak memihak sana di sini seperti itu. So Mahaprabhu now very pleased with Damodar and giving the best seva. You go to Nadia and serve my mother. Dan sekarang Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan karunia yang terbaik kepada Damodar Pandit dan dengan memerintahkan dia untuk pergi ke Nadia dan melayani ibunya di Nadia. 27 will start. Japan. Mata 27. Matare kahiye moro koti namaskare. Ansalila third. Yeah. We are not expecting mobile. No, third. Matare kahiye moro koti namaskare. More sukha katha kahi sukha dihe tare. Offer my mother millions of my obeisances, and please speak to her about my happiness here, and thus give her happiness. Ya. Sampaikan sembah sujud saya berjuta-juta kali kepada ibu saya, dan mohon sampaikan kepada beliau tentang kebahagiaan saya ada di sini, dan dengan demikian ini akan memberikan juga kebahagiaan kepada ibu saya. Mahaprabhu Singh, atau sannyasi. Dan Mahaprabhu mengatakan di sini, walaupun beliau adalah seorang sannyasi, Because you can't repay mother's death. karena dia tidak akan bisa membalas posisi dari seorang ibu. Therefore, always in India we have this tradition. According to Vedic tradition, always, even after marriage, after you marry, even still you have to serve your father and mother.
because you are a debt always to your father and mother, especially mother. Jadi itulah sebenarnya budaya juga yang ada di India, bagaimana bakti seorang anak kepada orang tuanya. Dan walaupun anak itu mungkin sudah menikah dan memiliki istri, tetap saja dia harus melakukan pelayanan kepada orang tuanya, secara khusus kepada ibunya. If our father mother is Vaishnava, every day we have to pay obeisances. Ya, jadi kalau seandainya orang tua kita adalah seorang Vaisnava, kita setiap hari harus menyampaikan sembah sujud kepada orang tua. Even Karmi people in India, still I found many people saying that Karmis, not devotees, but every day they are paying obeisances to their father. Every day. Ya, Many people. Ya, di India bahkan orang Karmi pun melakukan itu. Hampir setiap hari anak-anaknya melakukan sembah sujud kepada orang tuanya. Mahaprabhu saying, Matare kahiye mor kuti namaskar. I want to pay kuti means million obeisance at the lotus feet of my mother. Jadi Mahaprabhu di sini menitipkan pesan kepada Damodar Pandit bahwa beliau menyampaikan berjuta-juta kali sembah sujud kepada ibunya. Don't see the fault of father and mother. Janganlah pernah seorang anak itu melihat kekurangan dari ibu dan ayah dan ibunya. When you married and you became father and mother, then you can realize father mother person such a heavy tax. Yeah. Jadi ketika Anda menikah, saat itulah Anda akan mengerti posisi dari seorang ayah dan ibu itu, bahwa sebenarnya posisi sebagai orang tua itu sangatlah berat sebenarnya. For keeping for 10 months, keeping one children in home, not easy. Yeah. Severe pain, same pain towards son and also more severe pain towards mother also. Therefore, mother, Bhagavatam, this discussion is there. Jadi sebenarnya itulah bagaimana seorang ibu mengandung anaknya selama 9 bulan. Bahkan itu sangat juga berat bagi anak yang ada di dalamnya. Dia akan merasakan berat juga. Dan lebih berat dari itu, ibu juga akan merasakan lebih berat dari anak itu ketika dia mengandung anaknya di dalam kandungan. Lord Kapila is speaking to mother, when she keep children in the womb, after giving birth, she took one vow. From today, I don't want to keep more children in my home. So suffering, like it is just, you can say like it is just like a challenge for the son and for mother. So much severe pain. Only mother knows. We are small child, we don't know. Therefore, we are always in debt to father and mother. Always in debt, and especially if they are Vaishnava, always we have to hear. We have to pay obeisances, follow their orders. Then it is very welfare for your future, bright future. Jadi ini adalah juga dinyatakan di dalam percakapan antara Kapila dengan Ibu Dewahuti. Dan di sana ditanyakan bahwa ibunya menyampaikan pada waktu itu bahwa rasa sakit yang luar biasa ketika melahirkan anaknya, seorang anak. Itu bahkan dia akan berjanji pada waktu itu ketika dia melahirkan putranya, dia berjanji bahwa saya tidak ingin lagi melahirkan putra yang lainnya dari dalam kandungan ini, karena begitu sakit yang luar biasa saya rasakan. Oleh karena itulah seorang putra atau anak itu memiliki hutang yang besar kepada ibunya dan tidak bisa dibayar. Bahkan setiap hari dia harus menyampaikan sembah sujud kepada orang tuanya. Karena posisi seorang tua itu begitu sangat berat sekali bagi putra itu, bagi anaknya. Therefore, Mohan Mahaprabhu, you know, among Sadhu Goswamis, Raghunath Bhatta, he is also brahmachari. Raghunath Bhatta Goswami, Yeah. he went to brahmachari when his father mother was there. He said, I want to stay with you. Mahaprabhu said, no. Go and serve your father and mother. When your father mother, because they are Vaishnava, when they give a body, then you come to me, then you can do brahmachari. You become brahmachari. Yeah. Dan pada ketika Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta, beliau meminta kepada Mahaprabhu untuk tinggal bersama Mahaprabhu. Dan ketika itu Mahaprabhu memerintahkan kepada
Ragunath Bata, kamu kembali dan layani ibumu, ayah dan ibumu dengan baik. Dan ketika ayah dan ibumu sudah tiada, kamu bisa kembali ke sini dan menjadi brahmachari di sini. Therefore one verse is there. Janani krutartha dharani pavitra vasundharascha vasati tadhanya. If a mother is giving birth to Vaishnava children, then her life is successful. Because her son or daughter is now Vaishnava, devotee of Krishna. Only mother's life becomes success when she give one birth to a Vaishnava child. Ya, seperti sloka yang disampaikan oleh Maharaj tadi, bahwa di sana dinyatakan kesuksesan dari seorang ibu itu adalah ketika dia melahirkan putra atau putri seorang Waisnawa. Nah, ketika dia melahirkan putra dan putri seorang Waisnawa, inilah dia sebenarnya orang tua itu akan menjadi sukses di dalam hidupnya. I don't want to say this story, but one story in Quran, but I'm just giving you hints. A big fighter, non-challengeable fighter, none can challenge him. But he defeated in this fighting because he not paying obeisance to mother. Forget to pay obeisance to mother. Therefore he defeated them. Jadi ada cerita, kisah di dalam Purana, dan Maharaj juga tidak menyampaikan cerita itu. Di dalam cerita itu disampaikan bahwa ada seorang petempur yang hebat sekali dan tidak terkalahkan petempur ini dan ketika dia tidak menyampaikan sembah sujud kepada orang tuanya, dan dia pada saat itu menjadi kalah di dalam pertempuran. Therefore one who is brahmachari, his father, guru pita. Guru is his father, not the son guru. Ya. Jadi bagi seorang brahmachari, bahwa ayahnya itu adalah salah satu dari guru, yaitu guru pita. Dia harus juga melayani ayah. And also Krishna more responsible. You have to serve. If your father mother is Vaishnava, you have to serve. Same time you have to serve guru. Jadi ketika Anda seorang menjadi penyembah, bahkan kalau seandainya orang tua Anda itu adalah penyembah juga Waisnawa, Anda harus melayani orang tua itu, kedua ayah dan ibu, dan sama juga halnya seperti melayani guru. Kita melayani ayah dan ibu dan juga melayani guru kita. Seperti itu. What is the real Grihasthas dharma? Religion of Grihasthas. Apakah sebenarnya dharma dari seorang grihastha? Vaishnava Seva, Hah? Nam Sankirtan. Vaishnava Sevana or Nam Sankirtan. Jadi itulah Vaishnava Seva, Nam Nam Sankirtan. Yeah. Jadi itu dharma dari seorang grihastha adalah melayani semua Waisnawa yang ada, dan juga Nam Sankirtan, melakukan harinam. When you see, she is my wife, this is problem. No, she is Vaishnava. He is my son. No, he is Vaishnava. This family belongs to Guru and Krishna. We think this is a big burden. Why big burden? This is, we are taking in different vision, therefore problem is coming. If you think no, these children, everything belongs to Krishna, Guru, they are Vaishnavas. I am performing some Vaishnava service. No problem. Vaishnava Seva. This is dependent on our vision. Itulah pandangan yang harus dimiliki oleh seorang penyembah. Ketika dia melihat istrinya, dia harus berpikir bahwa istrinya itu adalah Waisnawi. Dan juga putra-putranya atau putra dan putri yang ada di dalam keluarganya itu adalah seorang penyembah mereka semuanya. Jadi pandangan itu akan tentu sangat membantu kita di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi kalau tidak demikian, kalau kita memandang dengan pandangan yang lain seperti itu, masalah-masalah akan datang di dalam kehidupan rumah tangga itu. Therefore Mahaprabhu giving so nice etiquettes to Vaishnavas. Damodar Pandit, you go to Nadia, and I am paying my obeisances million times at lotus feet of Sachi Mata. Told her. And you speak about me that I am happy. And give happiness just by speaking this thing. Because Sachi Mata always thinking about Nima. You can't understand mother's heart. You can't understand. You can't understand. Jadi itulah sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mahaprabhu kepada Damodar Pandit sekarang ini,
ini sebenarnya pelajaran yang luar biasa yang dimaksudkan untuk kita-kita. Dan Mahaprabhu menitipkan pesan kepada Damodar Pandit bahwa beliau menyampaikan sembah sujud beliau berjuta-juta kali kepada Ibu Sachi yang ada di sana. Dan juga Damodar Pandit disuruh menyampaikan bahwa dirinya berada di dalam kebahagiaan sekarang ini, sehingga ibunya menjadi bahagia juga mendengarkan berita Mahaprabhu di dalam bahagia seperti itu. Dan itu sebenarnya kita tidak mengetahui hati dari seorang ibu, tidak akan pernah mengetahui. Anak itu tidak akan pernah mengetahui hati dari seorang ibu itu, kasih sayangnya. Sometimes when we are small child, some children, we understand. We don't feel hungry. What mother saying, no, please come take something. You say, no, I don't feel hungry. Forcefully, no, I am not hungry, but mother suffering. This is mother's love. So, is it true? When you say, no, I don't want to eat, then mother, no, please come, take it. You are not hungry, but who is suffering? Mother. This is mother's love. Inilah pertunjukan dari cinta seorang ibu. Nah, ketika dia menyodorkan anaknya, makanlah sedikit nak, makanlah, seperti itu. Dan sekarang anaknya mungkin tidak merasa lapar, tetapi ibunya selalu menginginkan anaknya itu makan. Itulah kasih sayang. Di dalamnya itu luar biasa kasih sayang ibu kepada anak. If you don't don't eat and sleep, then when mother saw my children, don't eating and sleeping, what to do? You are sleeping nicely, but who is suffering? Mother suffering. This is love. This is mother's love. Therefore, always we are debt to father and mother. If they are Vaishnavas. Jadi ketika seorang ibu melihat anaknya tidak makan dan tidak tidur seharian, tentu seorang ibu akan selalu memikirkan, kenapa anak saya tidak tidur dan tidak makan seperti itu. Dan dia akan merasa menderita di dalam hatinya. Inilah kasih sayang seorang ibu kepada anak-anak. Because we are staying in this material world, especially Krishna giving such a nice asset to mother. Although mother suffering so much, but because she is showing love towards us, therefore we are now living in this world. If mother is cruel, anytime we may give up this, but when we are small, anytime. Therefore always we are in materially, always we are in debt to mother. And spiritually, if mother is devotee, then we are more in debt. Itulah kasih sayang seorang ibu, dengan yang mana kita harus selalu memberikan sembah dan hormat kepada ibu. Bahkan kalau seorang ibu atau orang tua kita itu adalah Vaishnava, kita tidak akan pernah bisa membayar hutang-hutang kita kepada orang tua, baik ayah dan ibu. Oleh karena itulah kita dituntut untuk selalu memberikan respek dan hormat kepada mereka. So therefore Mahaprabhu sing to Damodar Pandit. And you go to Nadia, and Mahaprabhu bringing some Mahaprasad for Sachi Mata and for different devotees. Some special prasadam for Sachi Mata, because Sachi Mata dedication no one can imagine. Husband is not there. One son becomes sannyas. And Sachi Mata's only hope was in that. Then Nimai. Nimai also took sannyas. And in house only who was Vishnu Priya. How a mother can tolerate? But still Sachi Mata said, okay, if Nimai becomes sannyasi, and if you want everyone's welfare, then I will tolerate that. Ya. Jadi inilah hati dari Ibu Sachi. Betapa besar cinta Ibu Sachi. Dan begitu juga Mahaprabhu menitipkan Mahaprasad yang spesial kepada Ibu Sachi. Mahaprabhu menitipkan prasad kepada Damodar Pandit. Tentu prasad itu akan dibagikan kepada masyarakat yang ada di sana. Dan juga secara khusus Mahaprabhu juga menitipkan prasad kepada Ibu Sachi. Nah, karena ini kita tidak mengetahui sebenarnya begitu cinta dari Ibu Sachi itu begitu besar sekali kepada Mahaprabhu. Dan beliau hanya di rumahnya tinggal bersama Wisnu Priya saja di rumahnya. Dan punya anak satu yaitu Mahaprabhu, dan sekarang sudah pergi untuk menjadi sannyasi.
Tetapi begitu besar hatinya Ibu Saji menerima kenyataan itu, dan karena Ibu Saji memandang bahwa kalau memang Mahaprabhu berangkat untuk menjadi sannyasi dan itu untuk kebaikan semua orang, dan saya siap menerimanya. Itulah hati dari Ibu Saji. Therefore you can see even everywhere in Odisha, Bali, everywhere. Sometimes father, mother, they have love towards Krishna, but they are opposing their son and don't become devotee. They are devoted, but they are opposing their son. Why? If my son will not eat fish, onion, garlic, meat, then he became weak. Out of love, my son became weak. Oh, young age, not eating egg, fish, then became weak. From this side, many father mother opposing. No, don't go to Hare Krishna. They are not eating. They are worshipping Krishna, but they said don't go there. Out of material love. Jadi inilah biasanya yang terjadi. Mungkin di India sudah umum ini terjadi. Mungkin di Bali juga mungkin ada seperti kejadian seperti itu. Bahwa walaupun orang tuanya, ayah dan ibunya di rumah memuja Krishna, kenyataannya di dalam hidupnya, dan kadang-kadang ibu ini menyuruh di masa kecil anaknya itu, ibunya ini menyuruh, oh anakku kamu makanlah ini ikan, telur, dan seperti itu. Dan karena ibunya berpikir kalau anak saya tidak makan daging seperti ini, ikan dan telur ini, anak saya akan menjadi lemah seperti ini, akan menjadi lemah nanti. Oleh karena itulah kadang-kadang ibu ini karena rasa cintanya yang begitu besar, kadang-kadang juga bisa melakukan hal-hal yang aneh seperti itu. In India, in Karma Kanda, we are also following one nice thing. With that, when marriage time, when this boy wearing crown, Yeah. that one, and in like king dress. Marriage dress is different in India. And when you have to go to girl's house, before going girl's house, this tradition was there. Now I don't know whether they are following or not. Mother keeping his son in the lap and feed some sweet. My son is now going to take marriage. I am just giving my blessing and you go. We have such tradition. Jadi tradisi ini ada di India. Dan menuju tempat istrinya, biasanya seorang ibu akan memeluk putranya di sebelah kiri, dan tangan kanannya akan memberikan manisan kepada putranya itu. Ini adalah sebuah berkat sebenarnya, dan itu artinya ibunya memberikan berkat kepada putranya, dan sekarang Anda pergi untuk menikah. Therefore, one saying is there. Not saying this is a moral instruction. Even if you always take prasadam for your mother's hand, if your mother is cooking and you are taking prasadam, then you will free from 50% more than that disease. You will not feel any disease, because mother, when she cooking, thinking about children. Out of love she is cooking. Best mother prasad. Best. Second wife. If wife love you, then she cook something, it will helpful. If she don't love you, then it is problem. But mother, even you kick her, still my son. I saw in India, mostly they are not staying with their mother, but still mother cooking some sar and keeping in her sari and secretly coming and giving to son. Such love. Even son is not maintaining, but still mother is always mother. Ya, inilah sebenarnya seorang ibu. Bagaimana seorang ibu itu menyayangi putranya. Dan kadang-kadang walaupun misalnya putranya itu entah bagaimana dia melakukan kekerasan kepada ibunya, atau mungkin menenangnya, karena mungkin bercanda seperti itu. Dan seorang ibu tidak akan pernah menghiraukan bahwa dirinya ditenang oleh putranya. Dan seorang ibu akan memiliki perasaan yang spesial kepada putranya. Begitu juga ketika putranya ini ada di tempat lain, walaupun ibunya ini tidak dipelihara oleh putranya itu,
Kadang-kadang suatu hari ibunya bisa membuat suatu manisan seperti itu dan menyimpan di dalam sarinya dan membawakannya ke putranya. Seperti itulah kasih sayang seorang ibu kepada putranya. Tidak bisa dibayangkan kasih sayangnya. When Mahaprabhu took sannyas and went to Advaita Acharya Shantipur, and then Sachimata came. And Sachimata, she requested all devotees, now I am going to world, I can't cook for my Nimai, please give me chance, I want to cook for my Nimai. Sachimata on the world, but she was cooking for Mahaprabhu. Jadi ini adalah ketika Mahaprabhu datang ke Shantipur di tempatnya Advaita Acharya, dan pada waktu itu karena Sachimata mendengarkan bahwa Mahaprabhu walaupun beliau seorang sannyasi dan waktu itu ada di Shantipur dan mendengarkan berita Mahaprabhu ada di sana, Ibu Sachi berangkat menuju ke sana. Dan ketika itu Ibu Sachi sudah sedikit tua, beliau menyampaikan kepada para penyembah yang ada di Shantipur, oh penyembah semuanya, karena saya sudah semakin tua sekarang, berikan saya kesempatan sekali ini untuk masak untuk Mahaprabhu, untuk putra saya, berikan. Nah, dengan kondisi beliau yang sudah tua seperti itu, beliau mampu memasak untuk Mahaprabhu pada waktu itu. But Mahaprabhu, this is not Vaishnava, we can say this is not our etiquette. Where sannyas means, how can you take always prasadam from your mother? But Mahaprabhu don't say anything to Sachimata, but saying to Advaita Acharya, this is not good, I am a sannyasi. If my mother always looking, people may criticize me. Please, told to Sachimata. Then Advaita Acharya request to Sachimata, other devotee also want to serve Nimai. So please give her chance, give them chance. Then Sachimata said, okay. Mahaprabhu is so humble, don't want to give troubles to anyone. Actually, this is our pursuit. Ya, inilah dari pihak Mahaprabhu. Sekarang kita lihat bahwa Mahaprabhu adalah seorang sannyasi dan beliau menyampaikan kepada Advaita Acharya, oh Advaita Acharya, posisi saya sekarang ini adalah sannyasi dan tidak mungkin seorang sannyasi selalu dimasakin oleh ibunya. Oleh karena itulah saya tidak ingin orang-orang di luaran nanti berpikir apa-apa tentang diri saya. Oleh karena itu tolonglah Advaita sampaikan ke ibu saya, jangan berikan dia masak untuk saya. Nah, oleh karena itulah Advaita Acharya sekarang datang ke hadapan Ibu Sachi, menyampaikan kepada Ibu Sachi, oh Ibu Sachi, mohonlah, karena penyembah-penyembah yang lain juga ingin melakukan pelayanan kepada Mahaprabhu, mohonlah janganlah melakukan pelayanan ini, berikan yang lainnya melakukan pelayanan. Dan dengan cara yang manis seperti itu beliau menyampaikan. Chaitanya Mahaprabhu promised one thing when he took sannyas. One promise to Sachimata. What is that? Jadi ketika Mahaprabhu mengambil sannyasa, ada satu janji yang dimiliki oleh Mahaprabhu, yang disampaikan oleh Mahaprabhu. Apa janji itu? Now, when you think about me, I will come. When you think about Nimai, if you think, then I will come. Jadi ketika itu Mahaprabhu berjanji kepada ibunya, dan beliau menyampaikan, kapanpun Anda berpikir tentang saya segera akan datang. Saya pasti datang. Therefore, after cooking, when Sachimata cooking and offering, and every day Sachimata cry, oh today saag, Nimai likes saag. Today I'm cooking like some sabji mixed with curd. Oh Nimai likes it. All every day crying, and Mahaprabhu every day coming, every day coming taking prasadam. But Sachimata thinking this is dream. Nimai coming, Mahaprabhu coming personally. And Sachimata watching, Nimai is there. And later I think, no, this is my dream. This is not fact. Yeah. Jadi itulah sebenarnya ketika Ibu Sachi masak di rumahnya, dia selalu berpikir tentang Mahaprabhu, tentang Nimai. Oh, sekarang saya akan masak sak untuk Nimai. Saya akan masak, oh mungkin besok saya akan masak ini untuk Nimai. Dan ketika Ibu Sachi mempersembahkan apa yang dimasaknya itu, sebenarnya Nimai pada saat itu datang. Dan bahkan Ibu Sachi sendiri yang melihat sebenarnya bayangan yang ada itu adalah Nimai sendiri. Tetapi Ibu Sachi membantah di dalam hati beliau, itu bukan Nimai yang datang. Mungkin itu adalah impian saya bermimpi ini seperti itu. Selalu dibantah oleh dirinya sendiri. This is mother's love.
Inilah cinta dari seorang ibu. Because we can say like our Vedic civilization is now going, how can you say, just not following Vedic civilization. Therefore now glory of father, glory of mother, glory of husband, glory of chastity wife, glory of Supreme Lord, everything. Day by day people are just forgetting. Ya. Jadi sebenarnya semua ini adalah peradaban dari budaya Weda, tetapi sekarang ini kena degraded, merosotnya peradaban Weda itu, sehingga kehormatan seorang ibu, kehormatan seorang ayah, dan kehormatan seorang istri yang suci itu semakin dilupakan oleh orang-orang sekarang. Dan bahkan kehormatan bahwa posisi dari Tuhan pun dilupakan oleh orang-orang sekarang. Itulah kondisi yang ada di zaman ini. Verse 30. Bare bare asyami tumaro bhavane Mishtana Vyanjana Sabha Kariye Bhojane. Mahaprabhu saying to Dr. Pandit, I come to your home again and again, and to eat all sweet meats, and sweet meats, yeah, and vegetables you offer. Mahaprabhu saying, you just inform that thing to Sachi Mata. Whenever Sachi Mata offering some sweet meats and vegetables, every day I'm going there, I'm eating. But Sachimana thinking this is a dream. Ya, inilah disampaikan di dalam ayat tadi. Saya telah datang ke rumahmu berkali-kali dan untuk memakan semua manisan dan sayur-sayuran yang Anda persembahkan itu. Dan karena pada saat Ibu Sachi mempersembahkan sayuran dan manisan itu, ternyata bayangan dari Mahaprabhu memang hadir di sana, tetapi Ibu Sachi selalu memikirkan bahwa itu adalah mimpi, sekedar mimpi saya. Mahaprabhu, If you develop love for Krishna, Krishna will come personally. Jadi mentioning that thing, Premananjana Charita Bhakti. If you develop love, Krishna will come personally. Jadi itulah sebenarnya kalau kita mengembangkan cinta kepada Krishna, secara pribadi Krishna akan datang kepada kita. To accept your service, to accept your bhoga. Untuk menerima semua pelayanan kita dan menerima semua persembahan boga yang kita persembahkan. Actually, without love, we can't live. Ya, sebenarnya tanpa cinta kita tidak akan pernah bisa tinggal hidup. Why in material life now everyone think of material life is very difficult. We are facing many problems. With material life you can find now love, not loving each other. Ya, di dalam kehidupan material itu kita berhadapan dengan banyak sekali masalah. Bahkan tidak ada cinta di antara satu dengan yang lainnya. Selalu ada permasalahan. And spiritual life, same. If you want to develop our consciousness, actually we want to get some taste from Krishna consciousness, we have to develop our love for Sadhu, Guru and Vaishnavas. And then Krishna. Ya. Jadi itulah sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan rasa di dalam perjalanan spiritual ini, kita harus mengembangkan cinta kepada sadhu, guru, dan semua Vaishnava. Dan akhirnya kita harus mengembangkan cinta kepada Krishna yang terakhir. Mahaprabhu said to Damodar Pandit, I am giving you a specific example. In this month, Magha Sankranti, Sachimata cooks so nice sweets, vegetables, and when he offered to Lord, and start to cry. My Nima is not there. Who will eat all this prasad? Jadi pada saat Mahaprabhu berkata memberikan perintah ini kepada Damodar Pandit, sebenarnya Mahaprabhu memberikan isyarat pada waktu itu kepada Damodar Pandit bahwa saat ini adalah Makara Sankranti. Ibu saya biasanya masak begitu besar sekali pada saat ini, dan dia masak sweet, masak sayur-sayuran, nasi dan lain sebagainya. Dan pasti beliau sudah bingung sekarang berpikir, siapa yang makan makanan semua ini, yang enak-enak ini, sedangkan nimai saya tidak datang sekarang. Sisa bro, what do you like? Prasadam, what do you like? When you are in home, what do you like? Prasadam apa yang Prabu paling suka? Sak? Sak, Still you call to your mother. Try. Call to your mother. When mother cooking sak, immediately. Oh, my son is nice. Ya.
This is natural love of mother. And what to speak of Sachi Mata, is Jagannath, is mother of three worlds. Ya. Is mother's love. Ya. Jadi itulah sebenarnya yang terjadi di hati seorang ibu. Misalnya anaknya ini suka, seperti contohnya Prabu Sesa, mungkin sukanya sayur hijau. Dan ibunya walaupun posisinya jauh, ketika ibunya masak sayur hijau, dia pasti berpikir, anak saya Sesa pasti menyukai ini. Saya pasti suka dengan sayur hijau. Dan itulah cinta dari seorang ibu. Secara alami dia memiliki itu. Apa yang bisa dikatakan dengan Ibu Sachi? Ibu Sachi adalah ibu dari ketiga dunia ini. Tentu Ibu Sachi selalu berpikir dengan dalam tentang Nimai. Tadi 3. Krishna bhog lagaya jabe kaila dhyan, amar spurti hala sru bharila nayan. You offer the food to Lord Krishna, and while you are in meditation, I suddenly appear, and your eye filled with tears. Mahaprabhu saying to Damodar Pandit. 33. Ya. Anda mempersembahkan makanan ini kepada Tuhan Sri Krishna, dan ketika Anda di dalam meditasi, dan pada saat itu saya muncul, dan your eyes filled with tears. Pada saat itu mata Anda bercucuran dan keluar air mata. When Sachi Mata just offering to bhoga to Krishna and start to meditate on Nimai. After offering, suppose Nimai is here, then Nimai can answer Prasad, but Nimai is now sannyas. Just thinking about Nimai, Mahaprabhu immediately went there. Mahaprabhu giving this example, this incident. You told to Sachi Mata, I went there, but I went there, I took all prasadam. Then Sachi Mata start to cry. I personally went there, and Sachi Mata thinking this is a dream. This is not real. This is dream. Jadi itulah yang dilakukan oleh Ibu Sachi. Ketika Ibu Sachi mempersembahkan persembahan itu, dan dia biasanya bermeditasi dengan dalam sekali dan memikirkan bahwa Nimai sedang hadir di hadapannya untuk menerima prasadam itu, boga itu. Dan ketika itu sebenarnya memang benar Nimai datang di hadapan Ibu Sachi dan memakan semua itu. Tetapi Ibu Sachi selalu menganggapnya itu adalah sebuah mimpi. So after Sachi Mata just Mahaprabhu took everything. After Sachi Mata just open eye, she started to think this is a dream, and so because when Mahaprabhu took everything, what? Empty. Then again Sachi Mata said, Mahaprabhu took everything. Then again went, no, this is a dream, maybe something happened. Again I have to offer bhoga to Krishna. Then again when she went to the kitchen, again saw the pot is full. Then again cleaning the temple, again offer. Although Mahaprabhu every time accepting prasad, whenever Sachi Mata thinking about Nimai, but Sachi Mata always thinking this is dream. Mahaprabhu saying this thing, you told this is a dream. That time going there. Jadi itulah sebenarnya yang terjadi ketika Ibu Sachi mempersembahkan makanan ini dan beliau bermeditasi kepada Nimai, kepada putranya. Dan pada saat Ibu Sachi sedang bermeditasi seperti itu, pada saat itu sebenarnya Mahaprabhu Nimai datang ke sana dan memakan semua persembahan Ibu Sachi itu. Dan ketika Ibu Sachi membuka matanya dan melihat persembahan itu habis, tetapi Ibu Sachi selalu berpikir mungkin sesuatu terjadi, mungkin ada sesuatu terjadi sehingga makanan ini menjadi hilang seperti itu. Akhirnya Ibu Sachi berkali-kali melakukan seperti itu, dan ketika kembali ke dapur dia masak lagi dan membersihkan tempel dan persembahkan lagi, dan terjadi seperti itu. Dan Ibu Sachi selalu menganggap itu adalah sebuah mimpi. Nah sekarang Mahaprabhu menyampaikan ini kepada Damodar Pandit, kasih tahu ibu saya, istri Ibu Sachi, bahwa ini bukanlah mimpi, ini benar kenyataan bahwa saya sudah datang ke rumah. Mata barbar kariye bhojan 38. Tumar suddha prema more kare akarshan. Thus I again and again eating everything you offer me. For I am attracted by your pure love.
38. Thus I again and again eat everything you offer to me. 38. You keep it like that. Don't stop it. Dan dengan demikian saya berulang-ulang kali memakan segalanya, semuanya yang Anda persembahkan, karena saya sangat tertarik dengan cinta Anda yang murni. Cinta Anda yang murni. Only we can attract Krishna by pure love. Jadi kita bisa menarik Krishna, membawa Krishna datang itu hanya dengan cinta yang murni. So when we are performing some service for Krishna, you must develop some love. Must develop some love. Service should be, our Gurudev used to say, loving service. Jadi kalau Anda melakukan pelayanan kepada Krishna, harus didasari dengan cinta, harus ada cinta di dalamnya. Oleh karena itulah Gurudev sering memerintahkan ini. Dasar dari semua pelayanan yang kita lakukan untuk Krishna itu adalah cinta. What Krishna want from us? Apa yang Krishna inginkan dari kita? Money? Apakah Krishna ingin uang? Always a nice prasadam? Apakah Nice boga? Iya, beliau menginginkan persadaan yang enak, nice boga? Only Krishna want our pure love. Ya. Satu-satunya yang diinginkan oleh Krishna hanya cinta yang murni. Only should develop pure love. Krishna will not ask anything. Tanpa kita mengembangkan cinta yang murni, Krishna tidak akan pernah menerima persembahan kita. So only we can develop this love when we develop our attraction towards Guru and Krishna's seva, Vaishnava seva. Jadi ini adalah mengembangkan cinta kepada pelayanan kepada Guru dan Vaishnava. It is not a, you can say, it's not an easy task to develop pure love. Jadi ini bukanlah pekerjaan yang gampang untuk mengembangkan cinta yang murni. Therefore, seriously we have to serve Guru and Krishna, and hearing Krishna Katha, we can kick out our anarthas slowly. We can develop pure love for Krishna. Jadi kita harus secara serius memang melakukan pelayanan kepada Guru dan mendengarkan kepada Guru, itu yang terpenting. Kita mendengarkan, sehingga di dalam mendengarkan ini semua anarta, kekotoran yang ada di dalam hati kita itu akan ditenang dan akan keluar semuanya, dan akhirnya kita bisa mengembangkan cinta yang murni. So Chaitanya Mahaprabhu next verse saying, because although I am staying in Nilachal, you told to Sachi Mata's pure love attract me. So therefore I am bound to go to Nadia every time when Sachi Mata just meditate on it. Jadi Mahaprabhu menyampaikan kepada Damodar Pandit, walaupun saya tinggal di Nilacala, di Jagannath Puri, tetapi karena Ibu Sachi mengembangkan cinta yang begitu murni kepada saya, bilang kepada beliau, kepada Ibu, bahwa saya setiap saat sudah datang untuk menerima persembahan dia. Sampaikan kepada Ibu Sachi. You see, when Gajendra pray, Vishnu came. When Draupadi pray, Krishna came. But we are praying, why Krishna is not coming? Jadi kita lihat di dalam kisah, ketika Gajendra berdoa, itu siapa yang datang? Wisnu yang datang. Begitu juga ketika Draupadi berdoa, pada saat ditelanjangi, Krishna yang datang. Tetapi ketika kita berdoa, siapa yang datang? Tidak ada yang datang. Begitu yang nolak. Karena kita tidak memiliki cinta. Sometimes a son recognize my mother not loving me. Always chastising. Mother come calling. Hey, where are you? Son, I will not go. Let call her like that. I will not go. Because he now recognize my son have no, and my mother have no love. I will not go there. Even in material field you can see, if no love, you do not go there. Ya, itu juga terjadi di antara seorang anak dan seorang ibu. Ketika mungkin ibunya memarahi anaknya berkali-kali, seorang anak akan pergi menjauh dari ibunya. Walaupun ibunya memanggil anaknya itu datang ke sini, anaknya itu tidak akan mau datang. Karena apa?
Karena ibunya sudah tidak memiliki cinta. Dia merasakan bahwa ibunya tidak memiliki cinta. Itulah sebenarnya betapa pentingnya cinta. Betapa pentingnya cinta ada di dalamnya. So when Krishna was in Dwaraka, he was happy? Huh? Why not happy? How many queens? How many wives? You have only one wife. How many wives Krishna? 16,108. And how many maidservants? Million maidservants. Krishna still not happy. Always thinking, how can I go to Vrindavan when I get some chance? But he can't go to Vrindavan. Therefore, if Pandavas are there, he went to Pandavas. And always went to Pandavas saying, I have no time. I am very busy. But actually he is not busy. He wants to stay with Pandavas, but stay just reaching nearby the Pandavas. I am very busy. I am in Dwaraka, I am very busy. Because if someone like you, if you say I am very busy, then what do you say? Oh, please stay over 2 days. Like, Krishna knows this trick. They are always saying nearby the Pandavas, I am very busy. I have many business. And the Pandavas say, why you came? Please stay some more days. Krishna want, let my devotee should say like that. It is Krishna want, only love. Only love. Jadi kita tahu bahwa Krishna di Dwaraka tidak pernah merasa bahagia. Walaupun beliau didampingi oleh 16.108 istri ada di sana. Bayangkan, kita hanya memiliki satu istri saja. Tapi Krishna didampingi 16.108 istri di Dwaraka. Tetapi kenapa Krishna tidak pernah berbahagia di sana? Ya karena setiap saat sebenarnya Krishna ingin berangkat ke Vrindavan. Karena beliau selalu memikirkan cinta daripada gopi yang ada di Vrindavan. Karena cinta sebenarnya. Begitu juga ketika Krishna ada di sekitaran Pandawa. Ketika itu kadang-kadang Pandawa juga menyuruh Krishna untuk tinggallah lebih lama di sini, tinggal lebih lama. Tetapi Krishna selalu merasa sibuk, mengatakan, saya sangat sibuk sekali. Tetapi karena Krishna menginginkan supaya penyembahnya yang menginginkan dia hadir di hadapannya, dia menginginkan cinta sebenarnya. Krishna menginginkan cinta itu dari penyembahnya. Krishna wants love. Even when I remind now, when I was just like Keshav, like now vacation, you are not going anywhere. And when our vacation, I immediately go to uncle's house, my uncle's house, because they love so much. Like 6 uncles, 5 or 6 uncles. Every uncle, when he start eating, he say, "Hey, come. They say, "No, I'm hungry." "No, you come and sit. You take little, then again you go to third plate. Then again another uncle come, taking bath from ring. Hey, you come. No, I already. No, come. We are coming for Sunday." And our uncle's wife, after you just wash your hand, with their sari, they are just cleaning our mouth like that. So love. Even when we don't want to stay with our father, mother, immediately we want to go to our uncle. Because we are human, we want pure love. Yeah. So why not Krishna? Krishna wants. Jadi inilah sebenarnya bahwa ini contoh dikasih oleh Mahara bahwa ketika ada seorang anak yang mungkin dia senang bermain-main seperti itu dan dia memiliki beberapa paman. Dan pamannya itu ada satu pamannya yang memanggil dia, datang ke sini makanlah sedikit, take sesuatu, makan sedikit. Dan paman yang lainnya juga memanggil dia. Dan saya sudah makan paman, saya tidak ingin lagi makan. Dan tapi pamannya tetap memaksa dia untuk makan. Dan itu sebenarnya karena rasa cinta yang ada di dalam hatinya. Anak itu akan datang untuk memakannya. So when we want to return, our uncle's wife calculate. Today 7 day you can't go. 7 day you can go to your house. 9 day you can come. Like 6 day you can come. And today Saturday you can go. They want trickly to keep us. And we also want, you will go, then they will say about go to school. Okay, I will stay some days here. And father told to come return within 10 days. I have to say, uncle, I have to return. He said, no, today Saturday, you stay for 2 days. Even in material field, we are attracted by love.
then Krishna is in spiritual field. Unless we, whatever service we are doing, unless we develop our love, Krishna not accept. Krishna, we can attract Krishna. Can attract Krishna. Jadi itulah sebenarnya seperti contoh misalnya kadang-kadang anak itu akan tinggal di pamannya selalu menghitung harinya untuk kembali lagi ke orang tuanya. Kadang-kadang pamannya membuat trik yang seperti itu. Kamu bisa kembali nanti saat ini 2 hari lagi atau 3 hari. Dan dihitung seperti itu setiap hari supaya cucunya ini tidak bisa, keponakannya ini tidak bisa kembali ke rumahnya. Karena begitu besar cinta yang dimiliki oleh pamannya ini, sehingga dia ingin sekali ada di sampingnya. Ini sebenarnya masalah cinta yang murni. Begitu juga kalau kita sebenarnya tidak memberikan persembahan kepada Krishna dengan cinta yang murni, Krishna tidak akan pernah tertarik kepada kita. So after this lila, this is very confidence lila. Why even Chaitanya Mahaprabhu associate criticizing Chaitanya Mahaprabhu, and after criticizing Chaitanya Mahaprabhu giving a best service, Sachimata service, and Krishna's Kaviraj Goswami mentioning, I can give its purport. What is the deep meaning? Only outside I am saying this thing, because Chaitanya Mahaprabhu's lila is very deep. And confidential, very confidential. I don't know why Mahaprabhu performed all these leelas. He criticizing, still praising and giving service, Sachimata service. So then after, from today we will hear about Haridas Thakur. Ya. Jadi inilah rahasia kenapa Mahaprabhu membuat lila ini. Bahkan Sridhar Swami tidak mau memberikan ulasan yang dalam tentang lila yang dilakukan oleh Mahaprabhu ini, dan beliau hanya memberikan ulasan di luarnya saja. Dan itu sebenarnya seperti hal yang kontradiktif. Bagaimana seorang yang sudah melakukan kesalahan dengan mengkritik dirinya sendiri, mengkritik Mahaprabhu, dan sekarang Mahaprabhu memberikan karunia yang luar biasa begitu mulianya kepada Damodar Pandit. Ini ada rahasia. Inilah rahasia yang luar biasa. Kita tidak akan bisa memahami rahasia yang ada di dalam lila dari Mahaprabhu ini. Yes. Now hear about Haridas. One day Chaitanya Mahaprabhu was with Haridas. Jadi sekarang kita akan mendengarkan kisah Mahaprabhu bersama dengan Haridas. This text 50. 50. This same chapter. Haridas kali kale javana go brahmane hingsa kare mahaturachar. My dear Haridas Thakur, in the age of Kali, most people are perfect of Vedic culture, and therefore they are called javanas. They are concerned only with killing cow and brahmanical culture. In this way, they are all engaged in sinful activities. Dan sekarang di dalam ayat ini, ayat 50, Haridas Thakur yang tercinta, My Haridas Thakur yang tercinta. Di zaman Kali Yuga sekarang ini, hampir semua orang sangat miskin dengan kebudayaan Weda ini, kehilangan dari budaya Weda. Dan oleh karena itulah mereka tergolong sebagai Yawana, dan mereka begitu konsen sekali untuk membunuh sapi-sapi dan budaya kebrahmanaan ini. Dengan cara seperti ini mereka akan sibuk di dalam kegiatan yang berdosa. Mahaprabhu asking this question to Haridas Thakur: how in this Kali Yuga, this Javans, Mlecchas, Mahaprabhu's aim, he want to hear from his devotee the glory of holy name. How in Kali Yuga all these Mlecchas, Javanas will deliver? In which way? Yeah. Jadi inilah pertanyaan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Mleccha dan Yawana. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana semua Mleccha dan Yawana ini bisa diselamatkan? Prabhupada mentioning this report. Who is Mleccha? Who is Yawana? Dan Prabhupada menyampaikan di dalam penjelasan beliau, siapakah itu Mleccha dan siapa itu Yawana? Those are killing cow and brahmanical culture.
Jadi mereka yang membunuh sapi-sapi dan kebudayaan kebrahmanaan inilah yang disebut dengan meleca dan hewan. Wow, killing cows. Prabhupada was very unhappy when came to West, even in India. Killing cows. Krishna only tending cows, only business. Krishna not opening, Krishna have no mobile, he have one mobile, fruit. Money just keeping something, dry fruits and just going to Vrindavan and tending cows. So happy. So happy. Who created this world, it was his only one business, tending cows. Now we have 1,000 business. 1,000 business. We are not following our father. Jadi itulah yang terjadi ketika Prabhupada berangkat menuju negara barat, dan Prabhupada selalu sebenarnya merasa tidak bahagia. Dan begitu juga sebenarnya ketika beliau di India, juga beliau tidak merasakan kebahagiaan karena orang-orang pada membunuh sapi-sapi dan meninggalkan kebudayaan kebrahmanaan ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa Krishna adalah pencipta seluruh alam semesta ini. Urusan beliau satu-satunya adalah hanya mengembalakan sapi-sapi saja. Dan beliau hanya memiliki HP mobil HP hanya satu saja, yaitu serulingnya. Dan beliau tiap pagi-pagi beliau membungkus sedikit persat makanan dan beliau segera berangkat dengan sapi-sapinya ke tengah hutan di Vrindavan untuk mengembalakan sapi-sapinya. Bayangkan, Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan seluruh tiga dunia dan semua alam semesta ini, juga urusan satu-satunya hanya mengembalakan sapi saja. Tetapi sekarang kita memiliki begitu banyak sekali urusan. Krishna is just Krishna following this principle. Morning wake up and bringing one stick as food, and Jashoda Mata gave him some chapati, some pickles, some laddus. Mas Krishna, no water bottle, no tiffin, nothing else. With a small, with a small cloth, Krishna is binding it and keeping in his shoulder, and just following cows. So happy, dancing always Krishna dancing in Vrindavan because tending cows. Ya, itulah sebenarnya yang dilakukan oleh Krishna. Nah, ketika Krishna ada di Vrindavan pada waktu itu, beliau hanya setiap pagi beliau dibungkuskan sedikit chapati dan ada persat sedikit, dan beliau membungkus di dalam kain dan ditaruh di pundak beliau. Dan pagi-pagi beliau membawa stick yang ada di pinggangnya dan beliau mengembalakan sapi berangkat ke tengah hutan setiap hari dengan riang dan gembira. Krishna selalu setiap hari mengembalakan sapi-sapinya ke tengah hutan. These cows, if you go to India, you can see Indian cows. We have cows, we know how they love you. You just sit there. After like 1 month after I will return, I said, "Hey Gopi, where are you?" Stay back. And linking you, you just sit there, but they're linking your hand like anything. If I will not message them, you'll just saying, why you not message? I have to message her, always. Then always linking. Such a love, mother, like mother, therefore cow we call mother. We are taking her milk and she is giving same like mother's love. You know what happens? If you have many auspicious things, just feed the cow and show your hand. Inauspicious activities, karmas, just show your hand. If they link your hand, linking your head, they will take everything. Therefore, India, before everyone keeping cows, now everyone keeping dog. Jadi inilah kasih sayang dari sapi sebenarnya. Coba bayangkan ketika kita datang mendekati sapi itu, dan sapi itu kadang-kadang menjilat-jilati kepala kita. Begitu sayangnya, seperti seorang ibu kasih sayang sapi itu. Dan ketika juga kita, misalnya kita bermimpi buruk dan kita memiliki isyarat yang tidak mujur di dalam hidup kita, dan ketika itu cuma kita mencoba datang ke hadapan sapi, dan
Kalau seandainya sapi, ketika itu kita menjulurkan telapak tangan kita di hadapan sapi, dan ketika sapi itu menjilati telapak tangan kita dan juga menjilati kepala kita pada saat itu artinya bahwa semua hal-hal yang sial yang akan terjadi pada diri Anda itu diambil oleh sapi itu sendiri. You know, if you serve Guru, Guru will give you result after 12 years. One saying is there. If you serve Guru, after 12 years, Guru will judge you and then give you result. But if you serve Guru, cow, after 12 hours he will give you result. She will give you result. After morning you will serve and evening, immediately you can get result. So powerful. Saying in Uriya they are saying. Di Uriya biasanya ada dikatakan ini, kalau Anda melayani guru, mungkin setelah 12 tahun Anda akan mendapatkan hasil yang diberikan oleh guru itu. Tetapi ketika Anda melayani sapi, guru ya. Guru means cow. Ketika Anda melayani sapi, bayangkan Anda melayani mungkin di pagi hari melayani sapi, di sore harinya Anda akan langsung diberikan hadiah oleh sapi itu berupa susu. I will give one my personal experience. How cow is as far as you can say is as equal as love. Very powerful. If you pray to cow, he can fulfill all your desire. Or I have a personal experience. I will say one story. Jadi Maharaj memiliki pengalaman pribadi. Sebenarnya ketika seseorang berdoa kepada sapi, one teacher was there. One teacher was there. This a prayer for the cow. Cow, if you pray to cow, please you solve my problems. I am in this problem. If cow, please immediately problem solved. You can get everything. Jadi ketika kita datang di hadapan sapi dan kita berdoa di depan sapi itu, oh mohon berikan saya pemecahan di dalam permasalahan yang saya hadap. Berdoa di depan dengan tulus hati di hadapan sapi. Jika sapi menerima berdoa itu dan semua permasalahan itu akan jadi terpecahkan. One place in Orissa, usually maybe this year, maybe 14 years continuously, every year I'm going there for Bhagavad Gita. So one teacher was there, and the teacher is there now. Two sons, this teacher of two sons. Ya. Jadi biasa ada di India di suatu tempat di sana biasanya Maharaj secara kontinu pergi ke sana, datang ke sana untuk memberikan Bhagavad Gita di sana. Jadi ada seorang guru di sana yang memiliki dua putra. So his elder son was like paralyzed from beginning. His one hand and one leg not working, just working, also studying, but working very slowly. And the younger son is very expert, but he is not following father mother, not saying anything. He just went to Goa. Goa, no, in India there's tourist place, and working in a hotel. She said, no, I don't want to read. I don't want to study. Therefore, father mother always coming to me and crying. Please, you just give some way, give some way. How can I get some? Because they are calling to son not answering. No, I don't want to go. I will stay in Goa. Jadi guru ini memiliki dua putra. Yang putranya yang lebih besar, lebih tua, itu tangan kanan dan kaki kanannya hampir tidak bisa bergerak dan dia berjalannya agak lambat sekali, melakukan apapun agak lambat. Tetapi putra yang kecilan ini sempurna, dia sangat energik dan bisa bergerak kemana-mana, dan dia pada waktu itu dia berangkat menuju Goa karena di Goa itu adalah tempat dari turis dan dia bekerja di sana. Nah, dan setiap dipanggil oleh ayah dan ibunya untuk kembali pulang, melihat ayah dan ibunya, dia tidak pernah ingin pulang balik. Nah, sekarang ayah dan ibunya ini sering datang kepada Maharaj dan kadang-kadang sampai menangis. Mereka datang berdua untuk bagaimana cara mengembalikan putranya itu, ingin supaya putranya kembali ke hadapan. And this teacher and their wife crying like anything in front of me. Baba Maharaj, please, at that time Brahmachari, Baba, please help me. I want my son. Let my son should not study in school, but he should stay with me. And crying. Please, you give some way. Dan kedua dari orang tua ini selalu menangis di hadapan Maharaj
dan meminta supaya bagaimana cara mengembalikan putranya itu. Tidak perlu dia belajar dan bekerja di sana. Dia harus datang, dan bagaimana supaya dia mau datang ke hadapan dan tinggal bersama kita di sini. I told to teacher's Mataji, teacher's wife, can you perform one activities, then your son will come. She said yes, because she wants son. Because 2 years already left, just calling, son said, no, I don't want to return to my house. I want to stay forever in Goa. Although he was like Keshav, small, but he don't want to stay with father, mother. And mother is crying. Jadi ketika itu Maharaj memberikan perintah kepada ibunya ini, dari istrinya, dari guru ini. Jadi Maharaj memberikan perintah, Anda harus melakukan sesuatu. Ya, saya siap melakukan apapun itu. Nah, karena putranya ini sudah 2 tahun tinggal di Goa dan tidak pernah ingin pulang kembali ke orang tuanya. I told her, just make some chapati. Before you eat, keep chapati for cows. And you may feed to your family members, but before you eating, you take this chapati and give to cow, and told to mother cow, you are like my mother. I am praying at your lotus feet. Please, my son should come. You told. Ya. Jadi Maharaj memberikan cara ini. Ibunya ini, istrinya ini disuruh masak cepati, membuat cepati, beberapa cepati. Ya, dan sekarang cepati yang Anda masak ini, yang Anda bikin ini, mungkin Anda bagikan kepada siapapun, atau suami dikasihlah makan kepada siapapun. Tetapi simpan 1 cepati untuk ibu sapi, dan bawalah 1 cepati ini di hadapan ibu sapi, dan berdoa di sana, persembahkan cepati ini di kaki Padma ibu sapi itu, dan berdoa di sana. Oh ibu sapi, tolong supaya putra saya kembali lagi pulang ke rumah. Sampaikan di sana kepada ibu sapi. Because she is very simple. She accepting simple and praying. And you know what happened? After 10 days, she again called me. Teacher called me. Baba, my son is now in my house. After 10 days. Jadi coba bayangkan, karena ibunya ini begitu sangat sederhana sekali hatinya, dan dia benar-benar melakukan itu dengan keyakinan yang penuh, ibunya ini, istrinya ini, dan datang di hadapan sapi mempersembahkan cepati itu dan berdoa kepada sapi. Dan akhirnya ketika 10 hari lagi itu dia menelpon Maharaj dari jauh, dari tempatnya, dan dia membilang bahwa oh putra saya sudah kembali, sekarang sudah ada di hadapan saya dan kembali dari Goa. Next year when I went there, I saw, oh, he's your son? Then I come. Dan 1 tahun berikutnya Maharaj datang lagi ke sana, dan Maharaj sempat melihat putranya pada waktu itu di hadapannya, dan memanggil putranya itu datang di hadapannya. I said to him, you already told you don't want to come. Why you want to come? Dan sekarang Maharaj berkata kepada anak itu, Anda sudah berjanji berkali-kali, Anda ditelepon dan berjanji tidak akan pernah Anda ingin balik ke rumah Anda. Dan sekarang kenapa Anda datang? You just imagine the power of cow. He told me, Maharaj, Baba, that day, which day I told you just offer chapati, that day mama start, wife start. He told, from that day, whenever I look somewhere, I saw my mother is crying. Everywhere in hotel, everywhere my job, my mother is crying. Then he said, oh, when I'm eating something, oh, my mother looks my face, my mother is crying. Then he said, oh, I don't want to stay because my mother is crying. Before mother was crying, he was not hearing. He said, just mother is not feeding the cow, your heart is just melted, being small, melted. And always looking, my mother is crying. Then he did. Dan ketika itu Maharaj bertanya kepada putranya ini, kenapa Anda bisa kembali pulang ke rumah Anda? Dan dia menyampaikan pada waktu itu,
Nah, sejak ketika ibunya ini mempersembahkan cepati ini kepada sapi itu, dari sejak itu anak ini melihat di mana-mana ada wajah ibunya sedang menangis. Dia melihat di gambar di semua, dan ketika dia makan pun dia melihat ibunya yang sedang menangis di hadapannya. Dan ketika itu dia selalu mengingat ibunya dan akhirnya dia kembali ke rumahnya. Inilah kekuatan, betapa kuatnya doa yang dipersembahkan kepada sapi. Therefore, cow protection, people even come to West is saying, no, you have to protect cow. Cow protection. Yes. Yeah. It is very essential for our society. Ya, ini adalah sebuah tradisi yang sebenarnya sangat harus dibanggakan oleh masyarakat manusia ketika mereka bisa menjaga sapi-sapi. You know what Mother Cow say in Quran? Apa yang disampaikan oleh ibu sapi yang ada di dalam Purana? You have no power to maintain me. You keep me, I will maintain you. Jadi ini ibu sapi yang menyampaikan ini di dalam Purana, menyampaikan kepada manusia, Anda tidak akan bisa menjaga saya. I will maintain you. You have no power to maintain me. Anda tidak akan mungkin bisa menjaga saya. Sayalah yang akan menjaga Anda. Many incidents in my life, because when I read Shastra, at that time I have no power to keep cow, but I have desire. I will keep cow. Because cow have another story. Because now cow topic coming means I have to say. Karena ini berhubungan dengan sapi, jadi Maharaj. Jadi nanti juga pertanyaannya juga bisa masalah sapi. One very poor man. Jadi ini ada kisah yang lain lagi. Ini ada seorang wanita yang sangat miskin sekali. And I was staying at that time. I was brahmachari. Woman or woman? No, woman. Woman, ya, wanita yang miskin. Old woman. And man, woman, both husband and wife, they both care. Yeah. At that time, I went there, like this old man's house. Where I before staying and studying, I was there, and his house is next to this old man's house. This side house. Both wife and husband very poor. They came. Ya, jadi kedua dari suami dan istri ini begitu miskin sekali dan mereka datang berdua itu ke hadapan Maharaj. They have my four daughter. So elder daughter, they are trying to arranging marriage of elder daughter, but it's not going happening because anywhere they saw their astrology, everyone saying no. Horoscope is saying no. If this year marriage will not happen, then forever she can't marry. Everyone is saying like that. He just trying best to marry in this year, but only 1 month. Only 1 month. Within 1 month, he have to arrange marriage. Otherwise, whole life he can't marry. His horoscope saying like that. And both husband and wife crying in front of me. I said, what I can do? I am not like a magician. I can do something. Jadi dia memiliki putra dan putri. Jadi putrinya yang paling besar, yaitu yang paling tua, itu sebenarnya dia ingin menikahkan putrinya yang paling besar ini. Tetapi di horoskop dia menanyakan di horoskop bahwa hanya dalam 1 bulan saja Anda bisa menikahkan. Di kurun waktu 1 bulan ini Anda harus bisa menikahkan putri Anda ini. Kalau lewat dari 1 bulan itu, seumur hidupnya tidak akan bisa dia menikah lagi. Dan kedua orang tuanya ini, orang tua yang miskin ini datang ke hadapan Maharaj. Apa yang harus saya lakukan Maharaj? Dan saya bukanlah seorang magician, seorang pesulap yang mampu melakukan sesuatu dengan ajaib dan sekejap seperti itu. Berikanlah jalan kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? I say one thing. If you want to believe me, then what I will say, if you follow Krishna will arrange marriage. You want to follow me? Yeah. He said, yes, I will follow. Ya, dan ketika itu Maharaj menyampaikan kepada kedua orang tua ini, apakah Anda siap mengikuti apa yang saya akan anjurkan? Ya, kalau Anda siap, dan Krishna akan mengatur segala sesuatunya untuk putri Anda. Dan ketika itu dia menyatakan, ya, saya akan siap melakukan apapun yang diperintah. I told to Mataji, all these are procedures. I told to, this is procedures, processes. I told to Mataji, after you take bath, you take water,
and wash cow's feet and drink this water. Drink this water. And told her, Mother, you arrange my daughter's marriage. You have power. Then I told these things. After 2 days, I went for Bhagavad Katha. Ya. Jadi Maharaj memerintahkan kepada istrinya ini di pagi hari dia untuk datang ke hadapan sapi dan mencuci kaki sapi, dan cucian dari air yang bekas dipakai untuk mencuci kaki sapi itu Anda minum dan Anda berdoa di hadapan sapi. Oh sapi yang maha agung, Anda mampu melakukan apapun. Tolong susunlah sesuatu supaya putri hamba ini bisa menikah sesegera mungkin. Dan ketika itu Maharaj berangkat untuk melanjutkan Bhagavad Katanya di tempat lain. After 7 days, when I just arrived from train, then I saw one tent is there in front of his house. Tent, like this tent. Jadi ketika beberapa harinya Maharaj datang ke sana, 7 harinya, ya, 7 harinya Maharaj lewat di depan rumah orang tuanya itu. Dan ketika itu Maharaj melihat ada tenda yang sepertinya tenda yang akan segera ada pernikahan di rumahnya. I asked to this old man, what is going on? Why this tent is there? He said, his daughter's married already finished. Ya. Dan sekarang Maharaj bertanya kepada istrinya ini, apa yang terjadi di sini? Kenapa ada tenda yang terpasang seperti ini di sini? Dan ibunya menyampaikan, Maharaj, ini semua pernikahan dari putri saya sudah selesai. Ini kemarin ada pernikahan putri saya di sini. So therefore I told him, throw your horoscope. What this Pandita is saying? Everything. If cow wants, if Krishna wants, if Vaishnava wants, immediately can change your destiny. Ya. Dan Maharaj berkata kepada orang tuanya itu, apa yang bisa dilakukan oleh horoskop yang disampaikan oleh pandit itu? Dan kalau memang sapi menginginkan, Krishna menginginkan, apapun bisa terjadi. Therefore, Prabhupada mentioning in his purport, as soon as human civilization turn against Brahminical culture and allow unrestricted killing of cows, we should understand that means no longer under the control of Vedic culture, but all are mlecchas and javanas. Jadi itu yang disampaikan tadi, ketika ada pembunuhan sapi-sapi dan penghancuran kebudayaan kebrahmanaan ini, itu harus dimengerti bahwa no longer under the control of Vedic civilization. Itu tidak lagi di dalam kontrol dari kebudayaan Weda. And all become mleccha and javanas. Dan semuanya akan jadi mleccha dan jawana. You know, I went this time to Holland, Europe. I hear this thing that I take determination. No, in West I don't want milk products. Once the baby calf, and once the mother giving baby calf, after 3-4 days they just took out and killed. Mother crying, and giving some injection to her and bring back this. She's crying. This is going on. Ya, ini yang terjadi karena itu Maharaj tidak mau meminum produk dari susu di sana di negara barat, karena kita tahu seperti yang disampaikan oleh Maharaj tadi, mungkin sapi itu, ibu sapi sedang melahirkan anaknya dan beberapa harinya saja anaknya itu dipisahkan dari ibunya. Dan ibunya ini menangis pada waktu itu dan dipaksa untuk mengeluarkan susu oleh yang memiliki usaha itu. So cruel this culture. Jadi budaya yang sekarang ini begitu sangat kejam sekali. I told why they are killing small calves. They told from their flesh or some they are making a specific special cheese. Ya. Jadi kenapa mereka membunuh sapi yang kecil seperti baru lahir seperti itu? Itu karena mereka katanya ada produk cheese yang memang ada bahannya dari sapi yang baru lahir seperti itu. Yeah, if you want like milk product something,
take milk from our Itu artinya kalau seseorang mungkin menginginkan makanan yang berasal dari susu, ambillah susu yang memang di produk yang dihasilkan dari sapi-sapi kita di belakang ini. Prabhupada mentioning here, it is said that the Krishna consciousness movement will be prominent within the next 10,000 years. Prabhupada mentioning that purport. The Krishna consciousness will be prominent next 10,000 years. Ya. Jadi Prabhupada menyatakan di sini bahwa gerakan kesadaran Krishna ini akan berlanjut sampai 10.000 tahun ke depan. And after that people will all become Mleccha and Javanas. Ya. Setelah 10.000 tahun itu dipastikan semua orang akan menjadi Mleccha dan Yawana. Thus at the end of Kali Yuga, Krishna will appear as Kalki avatar and kill them without consideration. Dengan demikian di akhir zaman Kaliuga ini Kalki Awatara akan muncul dan akan membunuh semua Mleccha dan Yawana itu. Therefore Mahaprabhu asking to Haridas, because in Kali Yuga everyone they're against of Brahmanical culture and cow. Ya, oleh karena itulah Mahaprabhu bertanya kepada Haridas Thakur bahwa di zaman Kaliuga sekarang ini kebanyakan orang bertentangan dengan kehidupan budaya, kehidupan kebrahmanaan dan memelihara sapi-sapi. Then Mahaprabhu asking to Haridas, you just give me the way how they will deliver, who will deliver them, because they are always against of cows and Brahminical cultures. Jadi Then Haridas will preach about holiness. Ya, dan di sini Mahaprabhu bertanya kepada Haridas Thakur, oh Haridas Thakur, karena orang-orang di zaman Kalisuga sekarang ini selalu bertentangan dengan kebudayaan kebrahmanaan dan kebudayaan memelihara sapi-sapi. Bagaimana cara untuk menyelamatkan mereka-mereka semua itu? Berikanlah jalan bagaimana mereka-mereka itu semua bisa selamat. Dan besok akan Maharaj memberikan apa yang disampaikan oleh Haridas Thakur. So tomorrow maybe not class, huh? Tomorrow class. Besok kelas akan disampaikan di Boho. Kelas how holy name is very powerful. Jadi di sini disampaikan nanti bagaimana nama suci Krishna ini begitu sangat kuat sekali, sangat perkasa. Yeah, therefore this is our duty to spread holy name. Jadi itulah sebenarnya kewajiban dari semua penyembah untuk selalu mengucapkan nama suci Krishna. In Bali, you can perform Nagar Sankirtan street? No. Yeah. Huh? Can. Sometimes we do. Yeah. Sometimes when Ratha Yatra. I want this time. No, not in Ratha. Like every Sunday. Yeah, can. Like we can do that. So this time I want to go. Yeah. Nagar Sankirtan. From Dhan Prabhu all will come. We'll go. Even in bike, we can go to some spot where tourists are there, or we can walk within the colonies. Yes. Sankirtan is very powerful. Yes. Because people are killing cows. Yes. Sankirtan is very powerful, and in special Bali, many Gandharvas. I am singing so nicely. But this is our Sadhu Guru Vaishnav's mercy, Guru Das mercy, Sri Padma's mercy. We are singing so nicely, but we have to make some plan. Yeah. Even you can give prasadam, but this is most important. Nagar Sankirtan. Some places, even they are not allowed in street, but some parks, some tourist places, we can perform Nagar Sankirtan is very essential. Very essential. Jadi sebenarnya Maharaj ingin mengajak penyembah-penyembah semuanya mungkin sekali beliau bisa ikut nanti kapan saja kita akan atur waktunya, dan mungkin Prabu Premadana bisa datang dan untuk meleding kirtannya, dan Maharaj ingin berangkat dan ingin melakukan sankirtan di Bali ini dimanapun nanti, mungkin bisa dilakukan di lapangan Renon, mungkin hari Minggu bisa Maharaj akan hadir di sana nanti. Dan kita semua penyembah di Bali semua sebenarnya begitu banyak sekali ada penyanyi. Secara alami di mereka Gandarwa dikatakan Bali itu sangat pintar, di Sesa juga pintar nyanyi, dan ini harus dimanfaatkan dan melakukan Harinam Sankirtan, karena Maharaj mengatakan Harinam Sankirtan ini begitu sangat kuat sekali. So one day I will stay up to 14, huh?
Yeah. Yeah, you just find out one Yeah, day. yeah. I will arrange. Yeah, when everyone is free, like Sunday or some Yeah, holiday, Sunday. we'll go there, some place where no police can. Yeah. So we'll cooperate with laws. We don't want to violate laws. Somewhere we can perform kirtan nicely. Yeah. This sound vibration, holy name sound vibration is very powerful. Yeah. Who will accept simple reaction? Who have power? Who nullify the reaction of simple activities? Only holy name. Ya. Itulah sebenarnya Maharat ingin sekali datang walaupun sekali nanti kita akan mengatur bahwa beliau ingin mengajak kita ke mungkin ke park atau ke taman kota seperti itu dan supaya polisi juga tidak bisa menghalangi kita. Kita lakukan di tempat yang aman seperti itu di mana polisi juga tidak bisa mengganggu kita. Dan kita akan melakukan Harinam Sankirtan di sana dan kalau kita bisa melakukan hal itu bahkan itu bisa menolkan dosa-dosa yang mendengar orang yang mendengarkan. Mr. Mahaprabhu, His Supreme Personality of Godhead in Kali Yuga always dancing. Bayangkan, already dancing. Ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu, kepribadian Tuhan yang Maha Esa sendiri datang di zaman Kali Yuga sekarang ini hanya untuk menari saja dan mengucapkan nama suci ini. Therefore, if you always dance and chant, you will be happy. Dan oleh karena itulah kalau Prabu-Prabu dan Mataji selalu menyanyi dan menari di dalam nama suci ini, Anda akan selalu berbahagia semuanya. You see, because ISKCON by Prabhupada's mercy, all over the ISKCON, we are performing Nam Sankirtan boards. Therefore, people are happy. When we stop these activities, whole world will be crazy. Yeah. Whole world will be crazy. Oleh karena itulah Srila Prabhupada selalu memberikan formula ini kepada setiap penyembah yang ada di seluruh dunia untuk melakukan Harinam Sankirtan di kota-kota. Karena inilah yang membuat semua orang akan menjadi berbahagia mendengarkannya. Kalau tidak ada Harinam ini di seluruh dunia, semua orang akan menjadi gila di dunia ini. We hear from Namacharya's Haridas Thakur's one statement, how name is very powerful in Kali Yuga. Besok kita akan mendengarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Haridas Thakur tentang bagaimana kuatnya nama suci ini. Jai Haridas Thakur ki jai, Gaur Nityanand Prabhu ki jai, Sri Radharasishwar ki jai, Jagannath Baldev Subhadra Maharaj, Srila Prabhupada Maharaj, Srila Gurudev ki jai, Ananda Koti Vaishnava Bhakta Vrinda ki jai, Sambed Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Hare Krishna. Isolini Saladar Swami Maharaj ki jai.